Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marce, NIM 19014030114 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai psikologi pendidikan. Yang pertama, aspek-aspek psikologi pendidikan diantaranya membahas tentang minat, kepribadian, emosi, dan kognisi. Jelaskan pendapat Anda tentang kesulitan atau hambatan apa saja dalam upaya menstimulasi aspek-aspek psikologi. Menurut saya, kesulitan dan hambatan khususnya di minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dan sikap merupakan dasar dari prasangka, dan minat juga penting dalam mengambil keputusan. Hambatan dan kesulitannya dalam menstimulasi aspek-aspek yaitu: 1. Minat. Kurangnya wawasan bidang studi atau lapangan pekerjaan yang tidak ada masukan dari lingkungan mengenai kelebihan dalam kemampuan atau minatnya. Siswa belajar tanpa tahu kegunaan dan tujuan dari bidang studi yang dipelajarinya, dan bidang yang diminatinya bervariasi. Yang kedua, kepribadian. Sulitnya menentukan atau menemukan kepribadian apa saja yang ditanamkan dan dimiliki oleh anak. Setiap individu adalah unik, karena itu setiap tindakan yang dilakukan memperoleh perhatian khusus. Yang ketiga, emosi. Anak cenderung ingin bebas sehingga kontrol emosinya masih rendah. Anak umumnya kurang terbuka dengan guru. Tingkat kecerdasan emosional masing-masing anak berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua yaitu, perkembangan perilaku manusia tidak selalu positif, tetapi juga ada kecenderungan ke arah yang negatif. Menurut Anda, apa penyebabnya dan bagaimana solusi terbaiknya? Menurut saya, untuk penyebab perilaku manusia ke arah yang negatif, banyak faktor yang menimbulkan dampak negatif. Penyebab manusia cenderung ke arah yang negatif, sebagian kecilnya antara lain masalah orang tua. Relasi orang tua yang penuh konflik akan cenderung menimbulkan sikap negatif pada diri anak. Kenapa? Sebab waktu orang tua berkonflik, maka suasana rumah akan penuh dengan ketegangan. Akhirnya, anak akan hidup dalam ketegangan dan ketakutan. Dalam kondisi takut dan kondisi tegang, si anak akan sukar melihat hal-hal positif, melainkan cenderung melihat hal-hal yang buruk atau yang negatif. Juga pada waktu orang tua bertengkar, sesuatu tentu orang tua akan menyoroti hal-hal negatif pada pasangannya. Akhirnya, itulah yang dipelajari atau ditangkap oleh si anak. Pertanyaan yang ketiga yaitu, Daniel Goleman mengemukakan dimensi atau kuadran emosi yang dapat mempengaruhi keberhasilan individu dalam menyesuaikan diri. Berdasarkan dimensi kecerdasan emosional tersebut, maka jelaskan: A. Aspek-aspek kecerdasan emosi pribadi. B. Ciri-ciri dimensi kecerdasan emosional. Yang pertama, aspek-aspek kecerdasan emosi pribadi. Yang pertama, mengenali emosi sendiri, yaitu merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. 2. Mengelola emosi, yaitu kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. 3. Motivasi diri sendiri, yaitu kendali dari emosi, menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan dalam berbagai bidang. Yang keempat, mengenali emosi orang lain, yaitu disebut juga empati. Orang yang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. Yang kelima, membina hubungan, yaitu merupakan keterampilan yang menunjang popularitas kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi. B. Ciri-ciri dimensi kecerdasan emosional. 1. Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan untuk diri sendiri, memiliki tolak ukur realitas dan kemampuan diri atas kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, penguatan diri. Menangani emosi kita sedemikian rupa sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas.
peka terhadap kata hati, dan sanggup untuk menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu pulih kembali dari tekanan emosi. 3. Motivasi. Kemampuan mengemukakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntut kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Yang keempat, empati. Merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Yang kelima, keterampilan sosial. Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan cermat membaca situasi dengan jaringan sosial. Berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan-keterampilan ini mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerja dalam tim. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan aspek-aspek kecerdasan emosi meliputi mengenali emosi diri, mengelola emosi, motivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. Pertanyaan yang keempat yaitu, menurut Ari Ginanjar Agustina, penulis buku ESQ, bahwa kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan mendapatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang luas. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa kecerdasan spiritual dapat dikembangkan melalui 3 metode efektif, yaitu kepemimpinan atau leadership, sistem, dan nilai atau value. Jelaskan dengan contoh dalam konteks psikologi pendidikan bagaimana menerapkan kegiatan metode tersebut di sekolah atau lembaga pendidikan. Yang pertama, leadership. 1. Kecerdasan. Dalam sebuah kepemimpinan pasti harus memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, kedewasaan. Sifat dewasa juga tidak terlepas dari psikologi. Yang ketiga, motivasi diri. Dalam kepemimpinan tentunya juga dibutuhkan motivasi diri yang kuat, karena jika motivasi diri saja tidak bisa, bagaimana seorang pemimpin bisa memotivasi yang dipimpinnya. Yang keempat, memiliki dorongan berprestasi. Selain berprestasi, seorang pemimpin juga harus bisa mendorong bawahannya untuk bisa memiliki prestasi. Metode yang diterapkan di sekolah yaitu kepemimpinan sekolah, merupakan sebuah proses membimbing dan meningkatkan bakat dan energi guru, murid, dan orang tua yang mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki. Yang kedua, sistem. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok, kerjasama untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah, bekerja sama untuk mengharumkan nama sekolah dengan mencetak prestasi. Yang ketiga, nilai. Nilai adalah suatu yang diyakini kebenarannya, dipercayai dan dirasakan kegunaannya, serta diwujudkan dalam sikap atau perilakunya. Jadi, nilai bersifat normatif, sesuatu keharusan yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku, misalnya nilai kesopanan dan kesederhanaan. Yang diterapkan di sekolah yaitu menjaga sikap siswa, tidak bolos sekolah, agar tidak melakukan perkelahian, serta saling mengerjakan pekerjaan rumah. Pertanyaan yang kelima yaitu, sebutkan dan jelaskan teori belajar yang Anda ketahui serta aplikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama, behavioristik. Untuk mengaplikasikan teori ini, seorang guru perlu melakukan beberapa proses, seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respon siswa, dan melakukan pengetahuan pengulangan stimulus dalam bentuk berbeda. Yang kedua, teori belajar kognitif. Contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga, humanistik. Metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Ada beberapa faktor yang mendukung teori humanis, yaitu peran kognitif, pemahaman seseorang tentang ilmu pengetahuan, dan peran afektif,
faktor mental yang membentuk individu. Dengan mengaplikasikan teori humanis, siswa merasa senang selama proses belajar dan bisa menguasai materi dengan gampang. Pertanyaan yang keenam yaitu, jelaskan hakikat kreativitas dan bakat motivasi kecerdasan emosional dan spiritual serta aplikasinya dan implikasinya dalam pembelajaran. Kecerdasan atau intelijensi sesungguhnya mempunyai makna yang abstrak. Maksudnya, hanya bisa dirasakan dan tidak dapat dilihat, apalagi dipegang dengan tangan. Ada dua pandangan yang berkembang dalam memahami makna intelijensi itu sendiri. Yang pertama, intelijensi sebagai faktor tunggal, menegaskan bahwa kecerdasan sebagai kemampuan mental umum, sebagai kemampuan untuk membuat suatu kombinasi dan kemampuan untuk berpikir abstrak. Yang kedua, intelijensi sebagai multiple. Maksudnya, intelijensi dapat dijelaskan dengan terminologi pengetahuan dan penalaran. Dengan terminologi dan penalaran, kita dapat mengetahui seberapa tinggi kecerdasan seseorang. Tentunya bukan tinggi yang dapat dihitung dengan satuan sentimeter atau meter, dan bukan juga kilometer, karena intelijensi ini mempunyai makna yang abstrak. Dalam menggambarkan intelijensi ada beberapa karakteristik, yaitu kemampuan di bidang linguistik atau bahasa, logika matematik, musik, keruangan, motorik. Pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan bagaimana konsep dan aplikasinya mengenai anak yang berkebutuhan khusus dan yang bermasalah dalam belajar. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang berkarakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Contohnya, bagi tunanetra, mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan, dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di sekolah luar biasa, sesuai dengan kekhususannya masing-masing.